Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya mendengar suara kalian seperti ini. Apa kabar hari ini Ananda sekalian? Baik, Bu. Semoga kita dalam keadaan selalu sehat agar pembelajaran kita seterusnya menjadi lebih bermakna. Baik Ananda sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita memulai pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silahkan untuk memimpin doa pada hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ketua kelas karena telah memimpin doa kita pada hari ini. Nah, anak-anakku sekalian, pada hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 8. Hari ini tanggal 26 Agustus 2021. Hari ini pembelajaran kita adalah ditampilkan agar kalian bisa menyimak apa tujuan pembelajaran dan KD pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, kompetensi dasar yang harus kita capai pada hari ini. Ayo, siapa yang mau membacakan yang ini? Silakan Kevin, bacakan kompetensi dasar kita pada hari ini. Mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan atau poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Terima kasih Kevin telah membacakan kompetensi dasar kita. Jadi kompetensi dasar kita pada hari ini adalah mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan atau poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Baik, selanjutnya adalah IPK kita. Indeks indikator pencapaian kompetensi. Ayo, siapa yang mau membacakan? Silakan. Menentukan unsur-unsur teks iklan, slogan, dan poster. Iya. IPK-nya adalah menentukan unsur-unsur teks iklan, slogan, dan poster. Lanjut ke tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, silakan. Ada yang mau membacakan? Silakan. Peserta didik melalui pendekatan saintifik, kegiatan pembelajaran model discovery dan learning mampu menentukan unsur-unsur teks iklan, slogan, dan poster serta mengunjung nilai kerjasama, tanggung jawab, percaya diri, proaktif, kritis, dan kreatif. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau membacakan dari KD, IPK, dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Apakah Ananda sekalian dalam kehidupan sehari-hari itu pernah menyaksikan iklan, atau pernah melihat poster, atau pernah melihat slogan? Pernah. Di mana saja kalian bisa menemukan iklan, poster, dan slogan? TV. Apalagi? Koran. Majalah. Kalau poster dan slogan bisa kita temukan di sepanjang jalan perjalanan kita juga ada biasanya slogan-slogan yang ditempelkan oleh pemerintah. Nah, artinya materi kita ini sebenarnya erat hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak terlepas dari yang namanya iklan, slogan, dan poster. Ada dalam kehidupan sehari-hari. Jadi materi ini bukan sesuatu yang asing lagi bagi kalian. Seperti itu ya? Ya, baik. Sebelum kita masuk ke kegiatan inti, saya ingin membagi kelompok
bagi kelompok. Saya tentukan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 ya. Nah, nanti dalam kelompoknya itu silakan kalian berdiskusi. Ayo, coba Umam kursinya maju ke depan. Majukan ke depan juga, biar bisa bergabung. Kemudian yang belakang gabung ke sini. Yang itu gabung berdua bisa, berempat kan? Ya. Sudah ya Anda sekalian. Nah, Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Di dalam LKPD ini ada sudah sekarang langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lalui pada hari ini. Nah, dari LKPD ini, ya. Sudah menerima semua LKPD yang diberikan? Masih? Iya, bentar ya. Nah, kita lihat. Buka LKPD kalian. Nah, ada yang bisa melihat bagian depan sambil kita berdiskusi? Sudah? Ayo, kita amati gambar yang pertama. Silakan buka di bagian LKPD kalian juga sudah tertera. Silakan kalian mengamati gambar yang ada pada bagian LKPD kalian. Sudah? Nah, setelah kalian mengamati gambar pada LKPD kalian itu, kalian diminta untuk melanjutkan diskusi bersama kelompok-kelompok kalian untuk menentukan unsur-unsur dari 3 gambar itu. Tentukan dulu gambar 1, gambar 2, dan gambar 3 itu masuk ke dalam bagian apa. Setelah kalian bisa menentukannya, kalian mengidentifikasi unsur-unsur yang terdapat dari setiap gambar. Silakan dikerjakan. Ketika sudah selesai mengamati gambar yang ada di LKPD, lanjutnya ke tahap berikutnya, diskusikan dengan kelompok tentang gambar-gambar itu.
coba lihat gambar. Apa? Ya tentukan dari tadi. Ada lagi kelompok yang mengalami kesulitan? Paham, Ananda? Langkah selanjutnya, setelah kalian menemukan pengumpulan data tadi untuk unsur-unsurnya, kalian masuk ke pembuktian. Artinya kalian seperti tadi mengidentifikasi unsur-unsur teks iklan slogan, kemudian memperbaiki jawaban kalian itu. Coba didiskusikan lagi apakah benar jawaban itu saling bertukar pikiran. Selesai? Sudah ya? Nah, sudah ada kelompok yang sudah selesai mengerjakan LKPD-nya. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Sudah, Bu. Baiklah, anak sekalian, karena kalian sudah selesai mendiskusikan yang ada di LKPD kalian itu, tahap terakhir yaitu kita akan apa? Menyimpulkan dari jawaban-jawaban yang telah kalian diskusikan. Coba kita tanya satu-satu dari kelompok 1. Apa yang kalian temukan di gambar 1? Di gambar 1, apa yang kalian temukan? Coba kemukakan. Gambar 1 itu merupakan gambar apa ini? Hasil identifikasi kalian, hasil pengamatan kalian. Kelompok 1. Iklan. Kelompok lain setuju bahwa gambar 1 merupakan iklan? Kemudian lanjut ke gambar yang kedua, itu gambar apa? Gambar kedua gambar apa? Poster atau slogan? Gambar yang ketiga adalah gambar slogan. Sudah bisa menentukan dari 3 gambar itu. Sekarang kalian sudah mendiskusikan juga apa saja unsur-unsur dari ketiga gambar itu. Coba ada yang ingin menyampaikan pendapat tentang unsurnya. Unsur yang pertama slogan. Ada yang bisa menyampaikan unsur slogan? Ya, kelompok satu lagi, silakan. Singkat. Apa lagi? Menarik. Mudah diingat. Tadi dikatakan kelompok 1 kata-katanya menarik, mudah diingat, kata-katanya singkat. Kelompok lain setuju enggak? Setuju. Apakah sama yang kalian temukan? Sama. Artinya kalau slogan itu kata-katanya menarik, singkat, dan mudah diingat. Contohnya apa? Coba sebutkan
Buku adalah jendela dunia. Nah, kata-katanya singkat, menarik, dan mudah diingat. Sekarang lanjut yang tadi, yang pertama, gambar pertama, iklan. Apa saja unsur iklan? Coba kelompok 4, temukan satu orang. Kalimat Satu-satu. Yang pertama, apa? Ada kalimat deskripsi. Apa itu kalimat deskripsi? Nah, unsur yang pertama pada iklan itu kalian menemukan adanya kalimat deskripsi. Ya, ada yang bisa menjelaskan? Tidak ada, baik. Kita samakan sama-sama. Kita cari penjelasan dari kalimat deskriptif sama. Kalimat deskriptif itu merupakan kalimat yang berfungsi untuk menjelaskan. Nah, ada kalimat yang berfungsi untuk menjelaskan. Nah, artinya ada kalimat deskripsi. Selain itu ada apa lagi struktur unsur yang kedua? Persuasi. Kelompok 2 setuju nggak ada kalimat persuasi di teks iklan? Setuju. Apa itu kalimat persuasi? Ajakan. Iya, pintar. Terima kasih kelompok 2. Pintar. Kalimat persuasi itu kalimat ajakan. Ada kalimat ajakan di dalam teks iklan itu, mengajak. Nah, sekarang yang kita lihat gambar yang ketiga. Tadi slogan sudah, iklan sudah, berarti yang terakhir poster. Apa saja yang terdapat di poster? Kelompok 3. ada logo, menggunakan bahasa yang baik, menggunakan gambar yang baik, sasarannya jelas. Iya. Berarti ada 4 yang kalian temukan ya dari unsur slogan poster itu. Ada logo. Logo ini artinya merek suatu barang. Iya. Kemudian ada apa lagi tadi? Menggunakan bahasa yang baik. Harus menggunakan bahasa yang baik agar peminat itu, pembaca atau yang melihat iklan itu menjadi tertarik terhadap barang atau jasa yang ditawarkan. Yang ketiga apa unsurnya? Tadi disebutkan. Menggunakan foto yang ya, foto. Harus ada gambar, harus ada fotonya. Fotonya harus menarik. Dengan foto yang menarik, pembaca atau konsumen yang melihat iklan yang ditawarkan itu menjadi tertarik selain kata-kata yang menarik. Yang ketiga apa tadi? Sasarannya jelas. Jadi ketika membuat iklan itu harus sasarannya jelas, disesuaikan. Apakah ini untuk anak-anak, untuk dewasa, untuk politik, untuk industri. Jadi harus disesuaikan dengan sasaran yang dituju. Paham? Paham. Baik. Karena kalian sudah memahami tentang LKPD, sekarang selanjutnya untuk uji pengetahuan dari hasil materi kita terlebih dahulu. Nah, setelah itu baru kita memantapkan konsep kita secara bersama-sama. Pada bagian LKPD kalian sudah Ibu sediakan soal evaluasi tentang materi kita pada hari ini. Silakan kalian kerjakan. Ibu beri waktu karena soalnya hanya 3, Ibu beri waktu 6 menit. Silakan mengerjakan dari sekarang. Ada 3 soal terakhir. Sekarang langsung saja kerjakan di LKPD-nya ya. Nah, kalian langsung mengerjakan di LKPD saja.
Sudah selesai anak-anak sekalian? Sudah? Sudah, Bu. Ya kan sudah kita mengerjakan. Ibu ambil kembali EKPD-nya seperti itu ya. Ya. Bukan EKPD-nya. Coba satu orang dikondisikan mengambil EKPD-nya biar kita selesai. Nah, kalian sudah mengerjakan evaluasi yang ada di EKPD kita. Artinya kita sudah melalui tahap pembelajaran kita ya. Artinya sekarang kita untuk menyimpulkan dan merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini agar pada kegiatan menyimpulkan ini kita bisa menyamakan konsep pemikiran kita tentang teks iklan, poster dan slogan. Silakan kembali. Sambil kita perhatikan media yang ditampilkan. Baik, gambar 1 tadi sudah kalian melihat di SKPD kalian gambar yang lain. Sekarang gambar yang menunjukkan iklan. Ini contoh teks iklan. Nah, kemudian ini contoh teks slogan. Tidak ada harta yang kekal kecuali ilmu. Sekarang kita lihat. Pengertian iklan adalah teks yang berisi informasi informasi penawaran kepada khalayak mengenai suatu produk, barang maupun jasa. Ini pengertian berdasarkan buku paket yang kalian punya. Nah, sekarang menurut pendapat ahli, apa sih teks iklan itu? Menurut Subagio, iklan itu adalah promosi produk atau pelayanan non-individu yang dilakukan oleh sponsor atau perusahaan perorangan tertentu yang bisa diidentifikasi yang membayar biaya komunikasi. Kemudian ada 4 ciri iklan. Yang pertama, pilihan kata yang digunakan menarik. Seperti yang kita sampaikan tadi, kalian sudah ada menyebutkan. Pilihan kata yang digunakan memiliki sugesti. Sugesti itu daya tarik. Kemudian pilihan kata yang digunakan menonjolkan informasi. Kata-kata yang dipilih harus menonjolkan informasi yang ingin disampaikan kepada pembaca. Kemudian pilihan kata yang digunakan menunjukkan sasaran. Artinya seperti tadi, iklan itu dibuat sesuai sasarannya, apakah untuk anak-anak, untuk orang dewasa, untuk konsumen, untuk politik dan lain sebagainya. Jadi disesuaikan seperti itu ya. Kemudian ada lagi fungsi iklan. Yang pertama sebagai informasi, yang kedua sebagai persuasi, dan yang ketiga sebagai reminder. Kalau sebagai informasi yaitu memberikan informasi kepada para pembaca tentang suatu produk atau barang, baik itu barang ataupun jasa. Kemudian sebagai persuasi, persuasi itu mengajak. Contoh iklan Pepsodent. Kenapa kalian hanya membeli pasta gigi itu Pepsodent? Karena iklannya selalu itu yang kalian lihat. Akhirnya menjadi persuasi, menjadi ajakan kepada kita. Dan sebagai pengingat, kalau beli pasta gigi itu suruh nama Pepsodent saja. Padahal pasta gigi itu mereknya banyak. Ada Pepsodent, ada Ciptadent, ada Close Up, banyak. Tapi yang sering kalian pakai itu kan cuma Pepsodent saja. Karena selalu yang dilihat itu Pepsodent. Jadi sebagai informasi, ajakan dan pengingat seperti itu. Itu fungsi teks iklan ya. Selanjutnya
Nah, sekarang lanjut ke unsur-unsur teks iklan tadi. Tadi sudah ada penyebutan satu. Teks iklan itu unsurnya ada kalimat deskriptif. Apa tadi kalimat deskriptif? Kalimat yang berfungsi untuk menjelaskan produk suatu barang. Kemudian yang kedua ada kalimat persuasif. Ada kalimat ajakan di dalam itu, di dalam teks iklan itu. Kemudian harus ada perhatian. Dari iklan itu harus digambar perhatian. Kemudian ada minat, ada keinginan, dan ada rasa percaya. Jadi inilah unsur-unsur dari sebuah iklan. Kemudian lanjut ke slogan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang menarik, mencolok, dan mudah diingat untuk memberitahukan atau mengiklankan sesuatu. Begitu. Nih, contoh slogan. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Slogan tentang perlunya persatuan dan kesatuan. Coba satu baca. Ini yang kedua contohnya apa? Iya, bercerai kita harus. Poster. Sekarang kita lihat poster. Coba satu orang bacakan poster. KBBI. Iya, silakan. Poster adalah plakat yang dipasang di tempat umum berupa pengumuman dan iklan. Iya, poster adalah plakat yang dipasang di tempat umum. Apa saja unsur poster? Menggambarkan produk atau jasa yang jelas. Kemudian ada tulisan, warna dan fungsi itu seimbang. Kemudian ada kemudian lagi menggunakan bahasa yang baik. Kemudian lagi menggunakan foto yang menarik. Selanjutnya sasaran yang jelas. Ya, seperti yang tadi kalian sampaikan, artinya kalian sudah bisa memahami. Walaupun belum ada penjelasan dari saya, kalian mengidentifikasi dari gambar yang saya sediakan, kemudian kalian mengolah datanya, kalian sudah bisa mengembangkan pemahaman kalian dengan menemukan sendiri seperti itu ya. Baik, selanjutnya tadi iklan sudah ya. Nah, sekarang yang membedakan unsur yang membedakan iklan, poster, dan slogan. Ini kata kunci dari tiga serangkaian ini, iklan, poster, dan slogan. Kita lihat. Yang pertama, iklan itu terdapat gambar. Kemudian ada kata-kata, ada gerak, dan ada suara. Jadi ini yang membedakan antara iklan, poster, dan slogan. Kemudian pada poster hanya terdapat gambar dan kata-kata saja. Berbeda dengan iklan. Nah, kemudian lagi pada bagian slogan hanya terdapat kata-kata dan suara. Seperti itu. Jadi ada hal-hal yang membedakan antara poster, slogan, dan iklan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada, Bu. Ada. Iya, silakan. Slogan itu apa saja unsur-unsurnya? Slogan itu apa saja unsur-unsurnya? Nah, tadi kan sebenarnya sudah kita sampaikan ya. Kita lihat lagi apa saja unsur-unsur slogan. Ada yang masih ingat? Ayo, slogan. Tadi apa? Kata-katanya menarik, bisa diingat, dan ada tiga dari iklan itu, dari slogan itu. Ada kata-katanya menarik, singkat, dan mudah diingat. Paham? Ada lagi yang bertanya? Ya, coba siapa? Poster itu ditemukan di mana saja? Poster itu ditemukan di mana saja? Pintar jawabannya ini. Ayo, ada yang bisa memberikan pendapat?
di mana saja poster itu bisa ditemukan? Di sepanjang jalan. Kasih tepuk tangan dulu. Poster itu bisa kita temukan di sepanjang jalan. Nah, pada pertemuan nanti kita juga masih akan membahas poster dan bentuk-bentuk poster itu seperti apa, gitu ya. Ada lagi yang ingin tanyakan? Ya, satu lagi. Unsur-unsur iklan tadi sudah dijelaskan juga. Ada yang masih ingat nggak tadi yang kita jelaskan unsur-unsur iklan berapa? Kalimat persuasi siapa namanya? Nova, pintar. Ada kalimat persuasi. Apa lagi? Ada kalimat apa lagi? Ada kalimat deskripsi. Kemudian ada minat di situ kan? Ada atau interest house, ada minat di dalam iklan itu menyampaikan kepada pembacanya. Paham? Tahu. Artinya itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini dari pengertian teks iklan, poster, slogan, kemudian unsur-unsurnya. Nah, selanjutnya kita akan merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang bisa merefleksikan? Iya. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Pembelajaran kita hari ini sangat menyenangkan karena bisa belajar menggunakan media baru dan bisa berdiskusi bersama teman-teman. Iya, ada katanya menyenangkan karena menggunakan media baru. Ada yang ingin menambahkan? Refleksinya? Sudah, itu saja. Ya, artinya dengan adanya media pembelajaran yang bervariasi, pembelajaran kita juga menjadi lebih menyenangkan. Kalian termotivasi untuk melakukan pembelajaran seterusnya. Baiklah anak-anakku sekalian, karena kita sudah menyelesaikan materi pembelajaran iklan kita. Nah, tadi juga sudah ada penguatan berupa menyimpulkan materi pembelajaran kita. Selanjutnya, Ibu akan mengukur sejauh mana pemahaman kalian tentang materi ini. Nah, Ibu bagikan soal post-test untuk mengukur sejauh mana kepahaman kalian tentang materi ini. Silakan dikerjakan. Sudah? Yang lain sudah? Sudah. Ayo, kumpulkan tesnya. Ayo. Kumpulkan dulu, kita lihat berapa hasilnya. Sudah? Kalian sudah selesai menyelesaikan testnya? Ya, sudah, Bu. Cek sebentar. Baik, saya selesai mengoreksi pembelajaran kalian. Dari hasil temuan saya, ada 2 orang yang masih menjawab salah pada soal 3. Sisanya betul semua. Artinya apa? Artinya kalian berhasil dalam melaksanakan pembelajaran hari ini. Hanya ada 2 saja yang menjawab salah. Saya anggap kalian semuanya sudah mampu memahami unsur-unsur teks iklan, poster, dan slogan. Artinya saya tidak memberikan remedial kepada kalian. Ibu hanya memberikan pengayaan berupa teks. Nanti akan Ibu berikan setelah pembelajaran ini. Silakan hubungi Ibu. Silakan temui Ibu untuk mengambil pengayaan kita ya. Demikianlah sepertinya pembelajaran kita hari ini. Kita sudah melaksanakan proses pembelajaran dari awal sampai akhir. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, kita pimpin dengan doa lagi ya. Silakan Uma untuk memimpin doa kita hari ini. Marilah teman-teman kita menurut agama dan etika masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Umam telah memimpin pembelajaran kita. Doa pada pembelajaran kita hari ini. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini anak-anak. Semoga kita bisa bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya kita akan masih membahas tentang teks iklan, tapi tentang pola penyajian teks iklan untuk pertemuan berikutnya ya. Baik.
Itu informasi untuk pertemuan kita berikutnya. Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.